Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ketika perang Badar terjadi, di dalam medan pertempuran itu ada peristiwa seorang pemuda yang membunuh ayah kandungnya sendiri. Pemuda ini merupakan salah satu sahabat Rasul Nabi Muhammad SAW yang terbaik, baik itu imannya ataupun adabnya kepada sesama manusia. Di suatu hari Allah menguji pemuda ini. Ia dihadapkan dengan kenyataan bahwa ia harus membunuh ayah kandungnya ketika perang Badar pecah. Dalam video kali ini kita akan membahas kisah tentang pemuda ini yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah, Amir bin Abdullah bin Jarrah al-Fikhri dari suku Quraisy. Begitulah nama pemuda soleh yang biasa dipanggil Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah merupakan salah satu dari 10 orang yang dijanjikan masuk surga dan merupakan orang kelima yang masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Ubaidah ini tidak pernah sekalipun luput dari peperangan bersama Nabi Muhammad, termasuk di dalamnya perang Badar. Masalahnya teman-temanku sekalian, di perang Badar ini Abu Ubaidah diuji dengan ujian yang sangat berat karena ayahandanya juga ikut berperang, tapi ada di belakang barisan musuh. Ketika itu ayahnya berada di belakang pasukan Abu Jahal, sedangkan Abu Ubaidah berada di barisan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Tentunya ini adalah kondisi yang sangat sulit bagi Abu Ubaidah. Selain ia bertekad untuk memperjuangkan Islam dan Rasulnya, ia juga tidak menampik bahwa ia sangat mencintai ayahnya yang berada di barisan kaum kafirin. Maka ketika perang Badar pecah, ayahnya sengaja mengincar hanya anaknya di medan perang. Abu Ubaidah menyadari hal ini dan berusaha menghindar. Ketika ayahnya mendekati dengan pedang, Abu Ubaidah melarikan diri ke barisan belakang. Namun kejar-kejaran terjadi. Saat ayahnya berusaha mencelakai Nabi Muhammad, Abu Ubaidah terpaksa bertindak dan pada momen itu ia membunuh ayah kandungnya tersebut. Tak bisa dipungkiri, ketika ayahnya mati di tangannya sendiri, Abu Ubaidah merasakan perasaan haru karena orang yang selama ini membesarkannya telah meninggal oleh tangannya sendiri. Namun rasa penyesalan itu ditahan hingga perang Badar selesai yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Sejak kejadian perang Badar, banyak orang saat itu menyatakan kepada Abu Ubaidah bahwa amalan-amalannya telah gugur karena ia telah membunuh ayahnya sendiri. Namun Abu Ubaidah menjawab dengan tegas, "Demi Allah, aku tidak membunuh ayahku. Aku hanya membunuh kesyirikan yang ada pada jasadnya." Mendengar perkataan Abu Ubaidah, Nabi Muhammad SAW pun terdiam, hingga turunlah ayat yang berbunyi, "Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara atau keluarga mereka." Maka dari ayat ini kaum kafir itu dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah kafir harbiyun, yaitu orang musyrik dan ahli kitab yang boleh diperangi karena mereka menampakkan permusuhan dan menyerang kaum muslimin. Artinya mereka mengangkat senjata untuk memerangi kaum muslimin, dan kita sebagai kaum muslim diperbolehkan untuk melawannya. Yang kedua adalah kaum kafir zimmi, yaitu orang non-muslim yang hidup rukun dan damai dengan kaum muslimin. Golongan ini haram untuk diperangi.
Bahkan Rasulullah menyuruh umat Islam wajib untuk melindungi golongan kedua ini. Dan inilah alasan mengapa ayahnya Abu Ubaidah dibunuh, karena ia memusuhi kaum muslimin, memusuhi Rasulullah, dan ikut memerangi kaum muslimin. Oleh karena itu, Abu Ubaidah terpaksa membunuh ayahnya. Sedikit kita akan kisahkan tentang kehidupan Abu Ubaidah dalam video ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisahnya. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, Abu Ubaidah tidak pernah luput dari peperangan bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika di perang Uhud, Nabi Muhammad SAW mengenakan baju besi dan helm besi. Helm besi Rasulullah terkena pedang di tengah-tengah pertempuran sehingga helmnya terbelah. Pecahan besi helm itu menancap di pipi Rasulullah. Abu Bakar berusaha mencabutnya tetapi tidak berhasil. Kemudian Abu Ubaidah datang dan berkata, "Ya Abu Bakar, biarlah aku yang mencabutnya." Karena takut menyakiti Nabi Muhammad SAW, Abu Ubaidah mencabut pecahan besi itu dengan menggunakan gigi depannya. Ketika pecahan pertama berhasil dicabut, ternyata gigi atasnya patah atau terputus. Kemudian saat mencabut pecahan yang kedua, gigi yang lain ikut terlepas lagi. Akibatnya gigi atas dan gigi bawah Abu Ubaidah lepas karena usahanya mencabut serpihan besi dari pipi Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat ada orang ompong yang lebih indah dari Abu Ubaidah. Justru makin indah wajahnya setelah dia menjadi ompong." Setelah Rasulullah SAW meninggal, yang menjadi pemimpin umat Islam adalah Abu Bakar. Kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Di masa kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Abu Ubaidah ditunjuk menjadi panglima perang dengan bala tentara 36.000 tentara untuk menaklukkan Baitul Maqdis atas izin Allah. Baitul Maqdis berhasil ditaklukkan di tangan Abu Ubaidah dan bala tentaranya yang dipimpin atas perintah Umar bin Khattab. Setelah menaklukkan Baitul Maqdis, Umar bin Khattab mengunjungi rumah Abu Ubaidah. Di sana Umar melihat betapa sederhananya rumah Abu Ubaidah yang sangat lusuh. Ketika masuk ke dalam rumah tersebut, tidak ada satupun barang berharga, hanya terdapat kursi-kursi dan tempat tidur yang sudah sangat lusuh. Bagi Umar, kondisi rumah panglima perang yang menaklukkan Baitul Maqdis tinggal di rumah seperti ini sangat tidak masuk akal. Lalu Umar bin Khattab menyuruh anak buahnya untuk mengambilkan makanan yang biasa dimakan oleh pasukan dan makanan yang biasa dimakan oleh Abu Ubaidah dan keluarganya. Ketika makanan itu dibawa ke hadapannya, Umar melihat betapa makanan pasukan jauh lebih lezat dibandingkan dengan makanan sehari-hari Abu Ubaidah dan keluarganya. Melihat kondisi rumah dan makanan Abu Ubaidah, Umar pun berkata, "Kami semua bisa berubah karena dunia, kecuali engkau Abu Ubaidah." Ini menunjukkan betapa tawaduknya Abu Ubaidah dalam menjalani kehidupan. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, Abu Ubaidah sangat taat kepada pemimpinnya. Selama masa kepemimpinan Umar bin Khattab, tak pernah sekalipun Abu Ubaidah menyelisihi Umar, tetap taat kepada perintah pemimpinnya. Namun ada satu kali dia tidak taat pada Umar. Ketika terjadi wabah taun yang menimpa Baitul Maqdis, ini adalah suatu penyakit menular yang sangat mematikan, seperti virus corona pada tahun ini. Ketika wabah itu melanda Baitul Maqdis, banyak sekali orang yang meninggal karena terpapar penyakit ini. Sementara itu, Abu Ubaidah dan pasukan yang berjumlah
36.000 orang berada di Baitul Maqdis. Mengetahui kabar ini, Umar mengirim surat kepada Abu Ubaidah dari Madinah. Isi suratnya kurang lebih seperti ini: jika suratku sampai di pagi hari, maka bergegaslah ke Madinah di malam hari. Namun jika suratku sampai di malam hari, maka bergegaslah ke Madinah di pagi hari, supaya engkau selamat dari penyakit taun. Aku mencintaimu karena. Tapi apa balasan Abu Ubaidah? Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, tidakkah Rasulullah bersabda, apabila ada wabah di suatu kaum, maka yang di dalam jangan keluar, dan yang di luar jangan masuk ke dalam. Aku akan tetap berada di Syam dengan pasukanku. Setelah surat ini sampai di Madinah, Umar pun menangis ketika membacanya. Orang-orang bertanya, apakah Abu Ubaidah meninggal? Umar menjawab bahwa dia tidak meninggal, tetapi akan meninggal tidak lama lagi. Beberapa hari kemudian, setelah surat balasan itu sampai, satu keluarga Abu Ubaidah dan banyak pasukannya meninggal karena wabah tahun ini. Sebanyak 30.000 pasukan termasuk Abu Ubaidah gugur syahid karena wabah ini. Yang selamat hanya 6.000 pasukan saja. Demikianlah kisah tentang sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Ubaidah. Semoga kisah ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.